Good morning, hari ini kita belajar mengenai film Platelmintes bagian yang kedua ya nak ya. Jadi silakan didengarkan penjelasan Miss. Nah, jadi di dalam bab ini kita mempelajari yang namanya sistem pencernaan, sistem saraf, sistem indera, dan sistem reproduksi pada filum Platyhelminthes ya. Nah, jadi sistem pencernaan pada Platyhelminthes ini itu dia menggunakan yang namanya gastrovaskular ya. Jadi gastrovaskular ini peredaran makanannya itu tidak melalui darah, tetapi melalui usus. Jadi pada sistem pencernaan Platyhelminthes dimulai dari mulut, kemudian mulut faring dan kerongkongan. Nah, jadi pada bagian belakang kerongkongan ini terdapat usus yang bercabang ke seluruh tubuhnya. Sehingga ususnya itu tidak hanya mencerna makanan, tetapi ususnya juga sebagai pengedar makanan ke seluruh bagian tubuh. Kemudian untuk sistem saraf pada filum Platyhelminthes ya, ini namanya adalah saraf tangga tali. Jadi saraf tangga tali ini merupakan sistem saraf yang paling sederhana. Jadi sistem tersebut ya merupakan pusat susunan saraf dengan ganglion otak yang terdapat di bagian kepala dan jumlahnya itu ada sepasang. Dari kedua ganglion otak tersebut keluarlah tali syaraf sisi yang memanjang di bagian kiri dan kanan tubuh yang menghubungkan dengan serabut saraf yang melintang. Pada cacing pipi lebih tinggi tingkatannya, sistem sarafnya itu dapat tersusun dari sel saraf atau disebut neuron yang dibedakan menjadi sel saraf sensori, yaitu membawa sinyal dari indera ke otak, kemudian sel saraf motorik dari sel pembawa dari otak ke efektor, dan sel asosiasi atau sel perantara. Kemudian untuk sistem indera pada filum Platyhelminthes ya. Jadi dia itu memiliki sistem indera berupa oceli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen pekat terhadap cahaya. Jadi bintik matanya ini biasanya berjumlah sepasang dan terdapat di bagian anterior atau bagian kepala. Jadi seluruh cacing pipi ini memiliki indera meraba dan sel kemoreseptor di bagian seluruh tubuhnya. Nah, jadi ada beberapa spesies juga memiliki indera tambahan seperti auricula atau bagian telinga, kemudian satosista, pengatur keseimbangan, dan rheoreseptor, organ untuk mengetahui arah aliran sungai. Nah, jadi pada umumnya Platyhelminthes ini memiliki sistem osmoregulasi yang disebut dengan protonefridia ya. Jadi sistem ini terdiri dari saluran pengeluaran cairan yang dimiliki disebut protonefridiofor yang berjumlah sepasang atau lebih. Nah, jadi sedangkan sisa metabolisme tubuhnya itu dikeluarkan secara difusi atau secara langsung melalui dinding sel. Nah, jadi untuk sistem reproduksi Platyhelminthes ini ya, nah ya dia disebut sebagai hewan hermaprodit ya. Jadi artinya di dalam tubuhnya itu terdiri dari 2 sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Jadi beberapa cacing tidak dapat melakukan perkawinan secara individu. Nah, jadi reproduksinya ini dilakukan secara aseksual dan seksual. Jadi untuk yang reproduksi seksualnya itu dengan menghasilkan sel gamet ya, yaitu terjadi fertilisasi ovum atau sel telur di dalam tubuh. Nah, jadi fertilisasi ini dapat dilakukan sendiri atau dengan pasangan yang lainnya ya. Namun untuk yang reproduksi secara aseksual, kebanyakan Platyhelminthes ini melakukan yang namanya proses fragmentasi atau pemutusan bagian tubuh. Jadi ketika terjadi pemutusan bagian tubuh, maka tubuh tersebut akan membentuk menjadi organisme baru atau individu baru. Nah, jadi itu saja materi kita hari ini. Ini ada tugas ya nak ya, jadi silakan dikerjakan tugasnya dan jangan lupa dikirimkan ke WhatsApp pribadi Miss ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita and see you next time.